pakai. Jadi banyak yang mengeluh pasien itu sudah sekian jam saya tidak dilakukan tindakan apa-apa, tidak diinfus, karena pasien kan sudah diinfus rasanya seperti sudah mendapat tindakan ya. Jadi banyak, jangan sampai seperti itu. Jangan sudah biarkan saudara mandi dulu, nyanyi-nyanyi di WC, pasiennya sudah dulu sakit gigi luar biasa ya, tidak usah mandi dulu ya, layani dulu. Kemudian pasien merugi bahkan meninggal. Mudah-mudahan tidak terjadi ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi memang ada sampai pasien itu meninggal, tapi bukan dari perawat gigi. Perawat dianggap membuka rahasia pasien, sudah. Tidak membuat informed consent, tidak membuat perjanjian dan lain sebagainya, itu melanggar. Perawat dituduh melakukan, sudah. Perawat diduga mencuri obat-obatan gigi. Nah ini enggak. Sekarang saya yakin tidak ada ya, saya yakin tidak. Dulu kerja di puskesmas umpama, saya tidak pernah membuka ya, obatnya sebagian dibawa pulang pasien di rumah. Yang merasa sekarang minta maaf pada Tuhan ya. Saya kan tidak pernah kerja di puskesmas, tidak pernah mencuri obat, mungkin yang lain saya curi. Termasuk istri juga saya curi dari sekolah ya. Kemudian perawat tidak merujuk, kemudian perawat melanggar SOP dan standar profesi. Saudara-saudara sudah punya SOP semua, ikuti SOP ya. Jadi jangan sampai melanggar. Alasan pasien menuntut. Yang saya bilang tadi, pasien itu cerdas ya. Pasien itu cerdas, sudah tahu apa yang harus dituntut. Yang pertama, hasil pengobatan tidak memenuhi harapan. Kan ada kadang-kadang tuntutan kecil, Pak, kemarin saya sudah kesini tetapi bengkaknya masih ada. Itu hak pasien. Jangan baru datang, ibu itu menuntut aja kerjaannya, jangan ya. Memang itu hak. Kemudian ada hubungan tenaga kesehatan dengan pasien kurang baik. Saya kira setelah seminar ini semua menjalin hubungan dengan baik dengan pasien. Jangan terlalu baik juga cemburu istri atau suaminya nanti. Yang ketiga, kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan kurang. Kenapa tidak percaya? Yang pertama, kita tidak menjaga profesionalisme, tidak menjaga penampilan, keterampilan dan lain sebagainya, otomatis nanti akan menurun kepercayaan. Yang keempat, diduga ada kelainan medis, kelalaian medis. Jadi ada salah pengobatan atau salah menggunakan obat dan lain sebagainya. Ada provokasi, ini hati-hati ya, ini ada provokasi. Jadi saya pernah menemukan seperti ini. Ada orang ketiga yang memprovokasi pasien bahwa ini salah perawatan, coba dituntut. Akhirnya dituntut, ya dituntut. Waktu itu belum ada majelis etik. Jadi dituntut perawat gigi kita, teman kita sendiri, akhirnya dituntut. Tapi entah bagaimana selesainya, kok selesai ya, saya juga tidak mengerti. Yang nomor 6, tingginya biaya perawatan. Ada pasiennya menuntut, kok banyak sekali bayar, ada? Ada? Pasti tidak ada, kok murah sekali, enggak ya? Mahal ya? Oke. Kurang transparansi, jadi kurang menjelaskan apa yang telah diberikan perawatan kepada pasien. Jadi kurang transparan. Oke. Rasa ketidakpuasan sudah jelas, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Seperti yang saya bilang tadi, masyarakat sekarang sudah cerdas. Yang pertama karena ada pendidikan macam-macam, termasuk hukum dan lain sebagainya. Sudah cerdas. Jadi semakin cerdas masyarakat, kita harus menambah kecerdasan kita. Ibu, masih ada waktu, Bu? Oh, 5 menit. Oke. Kemudian motivasi ganti rugi. Ada juga pasien bagaimana kita menuntut supaya dapat ganti rugi. Ada, ya, ada. Maunya bayarnya 50, mintanya 100, ada juga. Yang terakhir, yang kemudian ada pemberlakuan undang-undang dan perubahan dari law menjadi high technology. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, akan kemungkinan terjadi tuntutan pasien. Oke, lanjut. Nah, prosedurnya seperti ini. Yang pertama, kalau kita mengalami pelanggaran dan butuh, organisasi akan kita lapor ke organisasi profesi. Lanjut. Nah, BPJI akan memerintahkan kepada Majelis Kehormatan Etik Perawat di Indonesia untuk
membantu penanganan, bukan memberikan hukuman, membantu penanganan. Oke. Jadi peran sudah, lanjut aja deh. Ya, sampai prosedur itu. Nah, sudah. Jadi siapa saja yang mendapatkan perlindungan hukum dari majelis etik? Yang pertama, memiliki ijazah formal perwakilan. Jadi sekarang kalau sekolah berhati-hati, lihat dulu akreditasinya, kemudian apakah benar ada sekolahnya, ya. Jangan-jangan sekolahnya tidak ada ininya saja, pelangnya. Jadi ijazah formal, siapa yang menandatangani dan lain sebagainya. Memiliki kartu tanda anggota. Ada anggota PPGI tidak memiliki KTA di sini? Nah, ya, tantangan bagi Bu Wida, semua punya kartu anggota. Kemudian memiliki sertifikat kompetensi. Ada yang tidak punya SDR? Sertifikat kompetensi kayaknya belum. SDR? SDR ada yang tidak punya SDR? Hampir semua, ya bagus. Yang kata-kata hampir itu nanti jangan ada hampir ya, semua punya SDR. Kemudian ada memiliki SIK, yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib punya SIK. Ya. Memiliki bagian praktek, memiliki surat izin praktek perawat gigi. Kemudian bekerja sesuai dengan profesi perawat gigi. Oke, saya kira itu. Saya kira juga waktunya sudah habis. Nanti kalau mau bertanya silahkan sampai halaman terakhir. Ya. Nah, nanti kalau saya tidak bisa jawab hari ini, silahkan kirim email ke manjir@yahoo.com. Pasti saya buka, ya. Pasti saya buka, tapi tidak sekarang. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas atensi. Waktu saya serahkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin bukan suatu pertanyaan, Bu, ditujukan kepada Ibu Ketua Komisi 5. Mungkin ini hanya sebuah permohonan. Tadi kita semua mendengar bahwa PPGI akan mendapat suatu bantuan dana. Jadi untuk kedepannya kami mohon agar dana tersebut mungkin bisa bisa cepat gitu, maksudnya biar agar PPGI kedepannya bisa maju. Ya, kedepannya bisa maju. Sehingga pelaksanaan untuk kesuksesan PPGI kedepannya mungkin bisa kita lihat dengan nyata. Mungkin itu aja, Bu, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Sri Astini, Ketua DPC Batandung. Dari penjelasan tadi, Pak, memang banyak istilahnya berkaitan dengan kode etik, di mana majelis kode etik itu akan memberikan perlindungan atau bukan perlindungan atau pembelaan terhadap anggota PPGI. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan satu gambaran bahwa pada dasarnya pertanyaan ini sudah sering saya sampaikan waktu kita rapat dulu Bu Wida, ya. Jadi situasi dan kondisi pada NTB secara umum mungkin di kota SDM-nya sudah terpenuhi, Pak. Tapi ada di beberapa daerah, itu ada di beberapa tempat itu yang SDM-nya tentunya di situ ada dokter gigi, ada perawat gigi, minimal standarnya dokter gigi 1, perawat gigi 2, bukan seperti itu. Nah, tetapi kadang-kadang ada pada satu puskesmas atau daerah lain itu dokter giginya tidak ada, yang ada hanya perawat gigi, sehingga dalam hal memberikan pelayanan terhadap masyarakat, kami harus mau tidak mau, suka tidak suka, dalam artian tetap kita sejalan dengan kemampuan. Jadi sering kita di luar jalur gitu, Pak. Kita bukan aja kita pakai. Nah, jadi seperti itu kenyataan yang ada. Jadi mohon kira-kira seperti apa
solusi batasan-batasan dan solusi dari Majelis Kode Etik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulil Fajri, saya dari Sumbawa, Prod Gigi. Yang ingin saya tanyakan Pak, ini kan tadi Bapak selalu mengatakan bahwa kita harus meningkatkan pendidikan ya untuk Prod Gigi. Jadi kemarin saya kebetulan D3, saya ambil D4, dan itu saya daftar PNS-nya itu pakai D3. Nah setelah saya daftar PNS D3, saya ingin untuk persamaan ijazah ke D4. Waktu itu tidak bisa. Nggak tahu mungkin kalau daerah lain ya teman-teman, kalau di Sumbawa itu nggak bisa persamaan. Saya tanya kemarin alasannya bagaimana, belum cukup memuaskan. Nah ini saya tanyakan, apakah ini regulasi dari daerah saja atau provinsi, ataukah bisa kita dukung dari profesi? Jadi nanti profesi organisasi ya, nanti mungkin penganakan entah ke DPRD entah kemana, mungkin bisa membantu untuk persamaan ini. Karena kita kan sia-sia sudah kuliah di 4, ataunya hanya mentok di 3D. Jadi nggak bisa ke 4A, ke 4B. Jadi jenjang karir kita tuh hanya mentok di situ gitu loh. Dan kita kan ditutup untuk maju terus. Jadi cuma segitu aja. Pertanyaan saya ini gimana? DPC PPGI Dompu, Ibu. Jadi mengharapkan agar anggaran itu segera untuk kelangsungan daripada program-program PPGI. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Indah Hernawan, yaitu untuk Bapak Nyoman Gijir, Majelis Etik, bahwa pelayanan yang dilakukan di masyarakat ya, terutama di pelayanan primer ya, yang mana di situ memang harus dilaksanakan oleh perawat gigi adalah di luar kewenangannya ya, di luar kewenangannya sebagai perawat gigi. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah karena memang terkait dengan tugas daripada Majelis Etik perawat gigi memberikan perlindungan kepada anggota perawat gigi, bagaimana batasan-batasan tentang kewenangan daripada perawat gigi jika memang itu dikaitkan dengan tugas pokok daripada Majelis Etik sehubungan dengan perlindungan politik dan hukum. Lalu yang ketiga adalah pertanyaan dari Ulul Fajri. Terima kasih ya Dek ya, siapa ya? Ya, terima kasih. Ini anggota baru kayaknya, Ibu baru datang dari Sumbawa. Terima kasih sudah ini ya Dek ya, datang ya. Itu kayaknya nanti lebih tepatnya Ibu Ketua DPP ada di sini. Ibu juga akan memberikan kita pencerahan pada hari ini terkait dengan pertanyaan tadi ya. Bagaimana regulasi daripada peningkatan pendidikan daripada seorang perawat gigi dari D3 ke D4 yang ternyata memang tidak bisa disesuaikan di Sumbawa, tapi alhamdulillah di Kota Mataram kita sudah bisa melaksanakan dengan baik. Jadi nanti itu akan ada jawaban dari Pak Nyoman Gijir dan selebihnya akan ditambahkan dikupas tuntas oleh Ibu Ketua DPP. Baik, kami persilahkan kepada Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya terpana ya. Ternyata Pak Nyoman Pak Nyoman orangnya lucu ya. Pikiran saya kenal beliau tuh khusyuk gitu. Ternyata enak juga di tengah-tengah PPGI ini ya. Banyak masukan yang di luar perkiraan saya gitu. Kita banyak dapat masukan jok-joknya juga dari Wakil Gubernur, kemudian dari Pak Nyoman ya, jadi rasanya tambah lebih familiar ke depan kita akan bersama-sama. Jadi pertanyaan tadi harapan dari Ibu Sri Astini ya, mohon dukungan segera. Nah ini yang perlu saya sampaikan, ada mekanisme yang harus ditempuh ya. Mekanisme itu harus nanti melalui pembahasan di APBD perubahan, karena APBD murni itu sudah selesai, sekarang sedang eksekusi anggarannya. Ada yang sudah dieksekusi, ada sedang eksekusi. Jadi ada dua
regulasi yang harus diikuti ya. Dalam penganggaran di DPRD provinsi itu ada dua, ada namanya APBD murni, ada namanya APBD perubahan. Sama juga dengan pusat, ada APBN dan APBNP ya. Nah sekarang kita masuk kepada APBD perubahan, tetapi belum dibahas Bu. Jadi sabar saja, tidak bisa serta-merta Bu ya, kecuali nanti kalau diminta pribadi-pribadi sih bisa-bisa saja, tetapi kan tidak terlalu maksimal ya. Misalnya dukungan-dukungan sekedar-sekedar ya bolehlah, tetapi kalau misalnya melalui APBD harus mekanisme yang ditempuh. Nanti Ibu harus dari PPGI provinsi ini mengusulkan ya apa program 1 tahun. Pasti setelah ini kan ada program yang akan direncanakan ke depan. Nah program-program itu kan butuh dukungan pembiayaan. Program-program itu butuh dukungan pembiayaan, kemudian disampaikan kepada kami. Nanti itulah jadi bahan kami untuk dibahas di Dewan. Ada mekanismenya melalui Banggar. Dan kebetulan saya juga anggota Banggar ya, Badan Anggaran. Insya Allah Bu, informasinya awal Mei mungkin sudah mulai dibahas ya, insya Allah ya. Karena itu masuk dulu proposalnya. Apa kebutuhan teman-teman dari PPGI ini? Begitu juga dengan kabupaten kota. Nah Ibu di Dompu, kami juga punya jaringan di sana Bu. Kebetulan pimpinan DPRD Ibu itu anak buah saya, namanya Sirajudin. Itu wakil ketua DPRD Kabupaten Dompu. Ada menarik juga Ibu sebut Ibu dari Dompu, kita bisa nanti komunikasi dengan beliau di sana agar Ibu tidak ada salahnya sekali-sekali Ibu pergi konsultasi atau silaturahmi dengan teman-teman di sana, akan mendapat perhatian. Saya punya keyakinan karena tugas kita kan memperjuangkan aspirasi rakyat. Kita ingin apa yang kita perjuangkan itu tepat sasaran. Nah, saya melihat program PPGI ini ke depan itu sangat menyentuh. Oleh karena itu saya terpanggil juga ikut ambil bagian di situ. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada mekanisme nanti masuk perubahan ya. Kemudian nanti setelah itu baru ke depannya baru bisa dieksekusi. Saya kira itu saja dari saya Bu. Yang lain nanti ada yang berwenang menjawab ya soal regulasi teman-teman yang sudah D3 tetapi belum dapat tempat yang seharusnya ya. Regulasi-regulasi itu juga nanti PR kami di daerah sesuai dengan kewenangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu sudah memuji saya, tersanjung saya Bu. Jadi tadi sengaja saya kusuk Bu menghilangkan grogi. Saya akui saja Bu, saya itu mantan juara stand up comedy. Jadi ranking 15 dari 14 peserta. Baik, saya jawab saja untuk Indah. Saya berikan suatu prinsip bahwa ada orang mengatakan bahwa change is not revolution but evolution. Jadi perubahan itu bukan suatu yang revolusi, bukan perubahan yang terjadi bisa cepat, tetapi proses evolusi. Dalam biologi dikatakan bagaimana leher onta itu panjang, itu evolusi ya. Jadi yang kedua, change make us worry. Jadi perubahan kadang-kadang membuat kita khawatir. Seperti contohnya perubahan dari nama perawat gigi menjadi teknisi terapis gigi dan mulut, khawatir duluan kita ya. Tetapi jangan khawatir. Jadi dua prinsip itu harus dipegang. Jadi jangan sekarang tidak ada dokter kita tidak mau kerja, berubahnya pelan-pelan. Kemudian yang prinsip yang harus saya jawab, jika tidak ada dokter gigi atau orang yang berwenang di tempat kerjanya, kalau memang ada delegasi tertulis, ingat tertulis ya, baru dikerjakan. Jadi ada bentuk pertanggungjawaban yang sah. Jadi kalau memang Indah, ibu mau pergi ya, tolong cabut giginya, jangan dulu ya, jangan dulu. Kita itu memang di hati masyarakat perawat gigi itu lebih melekat ya, melekat di hati masyarakat. Makanya saya bilang tadi kita banyak mendapat gelar dari masyarakat. Perawat gigi pun kadang-kadang diberi gelar dokter gigi karena lebih melekat di hati masyarakat. Jadi pertahankan itu ya. Untuk adik yang dari Sumbawa, berapa umurnya dia? Berapa? 28. Oh, umurnya aja lupa.
Jadi saya mungkin tidak memberikan bagaimana solusi terbaik. Saya berikan contoh Pak Agus Sutrisman itu dulu diangkat dari D3. Sekarang S2-nya sudah dipakai. Coba belajar, tetapi yang saya sampaikan motivasi. Jangan terlalu ambisi untuk naik pangkat dengan pendidikan. Adik ini sudah 3D. Saya sudah berapa? 2D. Saya sudah 3D mentok, banyak sekolah saya. Mentoknya 3D. Tetapi pasien tidak menanyakan, adik pangkatnya apa? 3CO tidak boleh nempel gigi saya, kan tidak ada. Ya. Jadi jangan menyesal sudah belajar. Belajar itu yang pertama membuat kita cerdas, kemudian selalu mengasah, dan belajar adalah bagian dari anti-aging, membuat kita selalu lebih mudah. Karena kita selalu mencari yang lebih mudah, bukan jauh mudah ya. Jadi lebih mudah, ilmu yang lebih mudah kita serap dan lain sebagainya. Tetapi untuk regulasi, mungkin yang lebih tepat menjelaskan selain dari BKD, mungkin dari Ibu Epi. Karena Ibu Epi ini sudah benar-benar mempersiapkan bagaimana lulusan D4, bagaimana lulusan D3, berapa fungsional D3, berapa fungsional D4. Saya sudah mendengar isunya, bahkan sudah membaca. Artinya pada intinya jangan menyesal sudah belajar. Ya, terima kasih saya. Itu jawaban dari Ibu narasumber dan juga Bapak narasumber. Untuk pertanyaan yang ketiga, mohon kesediaan Ibu melanjutkan yang dari sumber. Terima kasih. Ucapan sekali lagi mudah-mudahan Ibu tidak bosan. Ucapan saya terima kasih pada Ibu Ketua Komisi 5. Saya cukup apresiasi juga buat adik saya Linda yang tadi Ibu sampaikan bahwa anggaran itu memang tidak semudah itu Bu, tapi harapan kami ini untuk teman-teman DPC semuanya, kalau kita minta sesuatu, karena ini bukan minta uang kepada Ibu, kalau minta uang kepada Ibu, sekarang minta kata Ibu besok ya. Tapi kalau ini memang aturannya secara birokrasi, kita harus membuat proses dulu dan kita menunjukkan, kita buat perencanaannya seperti apa, tapi kita juga harus bisa meyakinkan apa yang kita buat perencanaan itu bisa nggak daya ungkitnya bahwa itu adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Itu yang saya inginkan. Jadi boleh membuat perencanaan, boleh mengajukan anggaran, boleh membuat apapun. Artinya saya sudah sampaikan kita bekerja ini bukan by business atau profit business. Kita adalah nawaitunya harus sama dengan saya ya. Nawaitu kita kalau nawaitunya sama, insya Allah ringan. Jadi kayak gitu. Jadi membuat perencanaan, membuat apapun, ini kita minta uangnya bukan ke Ibu, mintanya ke, saya pernah di birokrat juga, jadi saya harus tahu alurnya seperti apa. Ada dana perubahan, baik itu di APBN maupun APBD. Jadi coba kita semuanya pada belajar yang DPC, bagaimana, jadi mungkin aja DPC-nya Dompu dengan di Sumba atau Sumbawa besar atau apa itu namanya, mungkin beda kebutuhan ya, beda kebutuhan sehingga perencanaannya itu beda. Saya malah terima kasih lagi kepada Ibu, kalau boleh, memang saya juga udah menghayal kayaknya setiap kalau kita mau membuat sekolah bahwa sekolah ini harus bebas karies, kita harus berbuat apa baru kelihatan, oh berarti harus sedia, kata Ibu tadi siapkan akan sarana dan prasarana. Tapi kita harus membayangkan dulu kita membuat apa di sekolah itu ya. Jadi saya kira itu untuk menjawab teman-teman biar menambahkan, karena saya juga pernah juga duduk di birokrat jadi tahu urut-urutannya seperti itu. Kita belajar mungkin Binda juga nggak mungkin ujuk-ujuk minta karena dia membuat sesuatu, tapi tunjukkan kemampuan kita. Dan saya terima kasih baru satu-satunya DPD yang buat askep gilut di Kota Mataram. Maunya semuanya ikut askep gilut. Setiap tenaga kesehatan pasti ditanya asuhannya apa. Sekarang harusnya seluruh lulusan dari Aceh sampai Papua asuhannya sama. Ketika ditanya kalau pasiennya kariesnya mencapai pulpitis, asuhannya apa? Begitu Pak Guru ya? Saya nanya Pak Guru dulu. Kan biasanya harusnya gitu, harusnya sama. Lulusan NTB, JKG NTB dengan JKG Poltek Jakarta 1 maupun Denpasar harusnya sama. Selama ini asuhan keperawatan gigi itu tidak ada, baru dibuat. Saya baru ngadain workshop 3 kali dan terima kasih NTB sudah mengadakan pelaksanaan peningkatan wawasan itu bagus banget gitu loh.
Kalau boleh ini semuanya harus tahu tentang asuhan itu. Jadi nanti ke situ. Satu, jadi terima kasih sekali lagi. Kemudian tadi menjawab dari pertanyaan yang nambahin lagi dari Ibu, setuju banget. Memang kita arahnya ke preventif promotif, tetapi memang ada rambu-rambu mana yang boleh tidak boleh. Benar, bukan Bapak aja, Pak Indah ya namanya. Pak Indah, namanya Indah ya Pak ya. Memang kita ini masih kita tuh dimanapun, bukan di Bapak aja Pak. Saya habis dari Kalimantan Timur, di sana tak 5 tahun teman kita nggak ada dokter giginya. Saya bilang seperti Pak Kecil, jangan mau, kalau mau harus pakai hitam di atas putih. Itu yang memberikan pelimpahan atau pendelegasian wewenang. Kalau tidak ada di atas kita, harus dari pemerintah, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau Dinas Kesehatan Provinsi membuat mendelegasikan bahwa di situ tidak ada dokter gigi. Tetapi doakan, saya sudah memproses perubahan Permenkes 58. Di perubahan Permenkes nanti ada beberapa daerah terpencil yang tidak ada dokter giginya akan dibuat pelatihan sesuai kebutuhan. Jadi monggo nanti minta dari tiap DPC mau pelatihan apa. Oh misalnya tentang pencabutan akar 2, akar 3, penambalan 3 bidang, penambalan dengan misalnya